lambang penghambaan, lambang ketaatan. Yang kedua, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa lambang kekuatan umat muslim. Mengapa kita semua diajak oleh masyarakat Palestina untuk ikut andil membela rakyat Palestina? Mohon maaf, kita bukan membela rakyat Palestina, tapi kita membela Masjidil Aqsa, kewajiban umat muslim. Kalau Masjidil Aqsa berhasil ditaklukkan oleh Yahudi, Israel, maka Mekah dan Madinah sangat mudah ditaklukkan. Satu tanda akhir zaman hari ini, di Mekah sudah bisa orang kafir masuk ke Mekah sampai pelataran Masjidil Haram. Kemarin saudara kami berangkat umrah, disampaikan secara nyata, ini Ustaz, sekarang ada orang kafir mata sipit sudah masuk ke pelataran Masjidil Haram. Pakaian-pakaian celana pendek orang Eropa datang ke Masjid Nabawi Madinatul Munawwarah pakai celana pendek perempuan, tidak pakai jilbab. Tanda kiamat sudah mulai. Artinya Bapak Ibu, perkataan Nabi mulai terbukti sedikit demi sedikit. Kata Nabi, itu tanda akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa besar, seberapa penting masjid bagi Bapak Ibu semua? Bagi Bapak Ibu, seberapa penting masjid itu? Harus jujur jawabannya. Seberapa penting Bapak Ibu? Tidak sepenting kehidupan kita, dan tidak sepenting pasar, dan tidak sepenting makanan, dan tidak sepenting kebutuhan pokok. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Ya, kita, anak kita tak ke masjid, kita biasa-biasa saja, tidak ada rasa kecewa. Suami kita tidak ke masjid, kita tidak kecewa. Istri kita tak ke masjid, kita biasa-biasa saja. Keluarga kita tak ke masjid, kita biasa-biasa saja. Artinya masjid tidak penting. Artinya masjid bukan apa-apa. Artinya apa yang dilakukan oleh Allah, Allah ingin tunjukkan kepada kita betapa pentingnya masjid bagi umat muslim sebagai simbol peradaban umat Islam kelak di akhir zaman. Kita perhatikan, shop makin hari makin maju atau makin mundur? Shop di masjid makin hari makin maju apa mundur? Mundur kan? Berarti makin banyak jamaah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apalagi di bulan Ramadan itu kemajuan shop itu sangat nampak itu. Itu yang kita banggakan itu. Maju betul. Sampai cuman imam sama sajadah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak punya perhatian terhadap generasi dan tidak mau punya andil untuk memaksa anak-anak dia ke masjid, nih Bapak Ibu ya, jangan mimpi masjid menjadi pusat peradaban. Jangan mimpi anak-anak Bapak Ibu cinta masjid. Jangan mimpi generasi kita akan menghuni masjid. Besok masjid ini akan jadi ladang parkir.
Besok kami gusur. Siapa yang punya banyak duit, beli masjid tu, jadikan lapang parkir. Ini saya kasih contoh. Ada masjid dibeli oleh, mohon maaf, orang yang punya duit non muslim, dengan alasan anak yang punya tanahnya sudah menjual masjid tersebut. Dengan alasan yang lain, masjid itu sudah tidak ada isinya, sehingga masjid itu dijual dan dihancurkan oleh seorang kontraktor, dan masjid itu sekarang jadi lahan parkir. Kalau ke depan tidak ada generasi muda yang hadir di sini, generasi tua expired, generasi tua tinggal tunggu limit. Tahu Bapak Ibu limit? Tinggal tunggu masa akhir. Kalau semuanya habis, mana generasi kita Bapak Ibu? Tapi ingat, pengurus masjid, khusus pengurus masjid, kalau ada anak kecil ke masjid, jangan ngamuk, jangan dimarahi, jangan dibentak. Besok mereka pilih kafe lebih enak. Di kafe kami bebas. Nah, sekarang masjid ini sudah ada wifi. Mantap. Tapi ingat, tetap dikontrol. Kalau tidak dikontrol, main judi. Memang kami sembahyang Pak Ustaz, karena di masjid itu ada wifi. Habis sembahyang kami main judi. Judi online. Ini sejalan pada masa dahulu Bapak Ibu. Pada masa dulu ada sahabat, mohon maaf, sebenarnya bukan sahabat, tidak ada sahabat Nabi yang suka mabuk, namanya Nuaiman. Kerjaannya mabuk. Nabi bilang, Nuaiman solat. Solat dia. Habis solat dilantaknya mabuk. Mabuk lagi dia. Nabi tak komentar apapun, Nabi diam saja. Dan ini bukan berarti dalil bolehnya mabuk-mabukan, bukan. Artinya kondisi dahulu akan terulang kembali. Ada orang yang, mohon maaf, kalau kita tidak kontrol Bapak Ibu, dengan wifi yang kita sediakan, jangan sampai anak-anak kita main judi online. Meskipun mereka ke masjid Pak Ustaz, yang penting, tidak apa-apa mereka main judi Pak Ustaz, yang penting mereka ke masjid. Itu sama-sama saja bunuh diri nama itu. Ya, tetap harus dikontrol meskipun sudah ada wifi. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj dari masjid ke masjid, satu Bapak Ibu, Masjidil Haram lambang kesucian umat muslim, lambang penghambaan, lambang ketaatan. Yang kedua, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa lambang kekuatan umat muslim. Mengapa kita semua diajak oleh masyarakat Palestina untuk ikut andil membela rakyat Palestina? Mohon maaf, kita bukan membela rakyat Palestina, tapi kita membela Masjidil Aqsa, kewajiban umat muslim. Kalau Masjidil Aqsa berhasil ditaklukkan oleh Yahudi, Israel, maka Mekah dan Madinah sangat mudah ditaklukkan. Satu tanda akhir zaman hari ini, di Mekah sudah bisa orang kafir masuk ke Mekah sampai pelataran Masjidil Haram. Ini saya ingatkan. Artinya keleluasaan bagi orang kafir untuk masuk ke Mekah sudah berhasil. Perbatasan tanah haram jauh dari Masjidil Haram, mereka sudah berhasil masuk. Dan sekarang mereka sudah sampai di perbatasan pelataran Masjidil Haram. Artinya mereka sudah bisa masuk ke Masjidil Haram dengan visanya ziarah. Loh, kok Ustaz bisa tahu? Kemarin saudara kami berangkat umroh, disampaikan secara nyata, ini Ustaz, sekarang ada orang kafir mata sipit sudah masuk ke pelataran Masjidil Haram. Pakaian-pakaian celana pendek orang Eropa datang ke Masjid Nabawi Madinatul Munawwarah
pakai celana pendek perempuan, tidak pakai jilbab. Tanda kiamat sudah mulai datang. Artinya yang belum nikah cepat nikah, jangan keburu. Mohon maaf, yang atuk-atuk jangan dulu, biar yang muda-muda dulu. Yang belum nikah, nikah cepat. Nanti keburu kiamat, tidak bisa merasakan nikmatnya dunia. Tapi yang sudah menikah, kita stop sampai di situ aja. Nanti berkelahi kita nanti. Baik Bapak Ibu, kembali kepada poin tadi. Masjid, ingat, sentral peradaban masjid, peradaban umat Islam adalah masjid. Kata Nabi dalam hadisnya, seburuk-buruknya tempat pasar, sebaik-baiknya tempat masjid. Tapi yang ramai mana? Masjid atau pasar? Sudah bisa jawab. Berarti artinya orang lebih suka yang buruk apa yang bagus? Sebaik-baik tempat masjid, seburuk-buruk tempat pasar. Yang lebih banyak isinya pasar atau masjid? Orang lebih suka yang buruk atau yang bagus? Ibu-ibu yang jawab, karena bapak-bapak tak berani jawab. Artinya Bapak Ibu, lebih banyak isi kafe, lebih banyak isi mall, lebih banyak isi pasar daripada Artinya panggilan Allah mulai disia-siakan oleh umat muslim. Panggilan Allah bukan prioritas bagi umat muslim, tapi panggilan diskon itu lebih penting. Berapa diskonnya? 50%, plus 30%, plus 20%. Kira-kira ibu-ibu di sini tergiur apa tidak? Enggak Ustaz, kami enggak punya duit. Oke, agak aman sedikit. Tapi kalau punya duit Pak, semua ikut. Besok lihat di Ramadan, lebih ramai mana di akhir itu? Mall, pasar, Ramayana atau masjid? Dan itu Bapak Ibu sudah bisa jawab. Itu fenomena. Kata Nabi di akhir zaman tidak akan terjadi di hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai orang-orang berbondong-bondong memikirkan dunia. Sampai-sampai di masa yang genting mereka masih bisa berpikir tentang dunia. Sudah mau mati masih berpikir tentang dunia. Kembali kepada poin masjid. Allah bilang dalam ayatnya, dalam Al-Quran, la masjidu ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu ayyatatahhar wallahu yuhibbul muttahhirin. Kata Allah, masjid tempat mencetak ketakwaan. Sekarang kita lihat perkataan Nabi dalam hadis. Orang datang ke masjid bukan untuk sholat, tapi untuk pamer. Orang datang ke masjid bukan untuk sholat, tapi membangga-banggakan diri. Orang datang ke masjid bukan untuk menunjukkan siapa yang paling bertakwa, tapi untuk mempamerkan seberapa banyak hafalan yang mereka terima. Artinya Bapak Ibu, perkataan Nabi mulai terbukti sedikit demi sedikit. Kata Nabi, itu tanda akhir zaman. Itu tanda datangnya akhir zaman. Bahwa masjid bukan lagi pusat, bahwa masjid akan ditinggalkan, bahwa masjid bukan lagi tempat kembali, tapi masjid adalah sarana orang untuk bermegah-megahan, sarana orang untuk rebut-rebutan, sarana orang untuk membangga-banggakan diri. Betul apa salah? Betul apa salah? Kita lihat, ada pengurus masjid yang berkelahi gara-gara merebut ketua masjid. Tak ada duit masjid itu, tak mau jadi ketua. Setelah nampak duit itu, semuanya, aku ketua masjid, aku. Banyak aku. Tapi coba masjid itu tak ada duit, berutang lagi masjid itu, tak akan ada yang mau. Ndaklah. Tak sanggup aku cari duitnya. Setelah duitnya banyak, baru kami sanggup, saya sanggup. Jadi banyak modus-modus orang, mohon maaf, jangan tersinggung para pengurus masjid. Ini tidak ada singgungan, tapi memang kalau yang tersinggung alhamdulillah, karena penting untuk disadari. Kembali kepada poin. Dalam ayat yang lain kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang bisa memakmurkan masjid hanya orang beriman. Jadi yang hadir hari ini itu orang-orang beriman. Orang yang hadir hari ini adalah orang-orang yang beriman. Kenapa beriman?
karena terpaut hatinya dengan masjid. Mohon maaf Bapak Ibu, di luar Bapak Ibu ini masih banyak orang-orang yang enggan datang ke masjid karena ada urusan masing-masing. Allah tidak lebih penting bagi mereka daripada urusan mereka. Hari ini manusia lebih mementingkan urusan dunia ketimbang urusan kepada Allah. Inilah yang disebut oleh Allah, oleh para ulama, kenapa Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lambang masjid itu peradaban umat Islam. Yang kedua sudah. Yang ketiga, apa yang dilihat oleh Nabi ketika dalam Isra? Yang dilihat oleh Nabi ketika Isra sebagai bukti bahwa kelak orang pasti akan percaya dengan Isra dan Mi'raj ketika perkataan Nabi mulai terbukti sedikit demi sedikit. Satu, kata Nabi, yang aku lihat dalam Isra itu, Allah perlihatkan kepadaku orang-orang yang menghuni neraka. Satu di antaranya, ada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin penuh maksiat, pemimpin-pemimpin yang tidak salat. Kita lihat dalam hadis Nabi, kata Nabi begini, tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti kalian akan bertemu dengan pemimpin yang suka mengakhirkan salat. Sekarang saya tanya, pemimpin sekarang mengakhirkan salat atau tidak salat? Oh, tak berani jawab. Itu sama. Harus berani, Pak. Kalau pemimpin tidak salat, kita semua di sini berkewajiban. Misal, Pak Ketua sedang bersama dengan pemimpin kita. Misal pemimpinnya wali kota. Tak salat dia. Ketua berkewajiban mengingatkan. Anda tanda datangnya hari kiamat. Sampaikan begitu, tidak apa-apa. Biar sadar diri juga pemimpin kita itu. Kenapa demikian? Biar dia ke masjid. Biar jangan jadi tanda datangnya hari kiamat. Karena kata Nabi, salah satu tanda hari kiamat itu pemimpin kelak di akhir zaman suka mengakhirkan solat. Kalau cuman mengakhirkan solat, itu yang kita lihat bukan mengakhirkan solat, tidak solat. Solatnya pas ada undangan. Ketika ada undangan safari Ramadan ke Masjid Al-Ma'mur, baru solat dia. Atau cuma solat Jumat saja. Ada orang yang bilang begini, sudah mending Pak Ustaz dia solat Jumat daripada tak solat sama sekali. Betul ya? Sudah mending pemimpin kami Pak Ustaz udah mau solat Jumat daripada tak solat sama sekali. Itu tidak mendingan Bapak Ibu. Tanda kiamat. Tanda kiamat. Orang yang sengaja meninggalkan solat kafir. Orang yang sengaja meninggalkan solat kafir. Bapak Ibu punya anak tidak solat, dia sengaja tidak solat, anak Bapak Ibu kafir. Jangan tersinggung. Kafir di sini tidak keluar daripada Islam, tapi kufur. Apapun amal ibadahnya tidak Allah terima sama sekali. Sekarang saya tanya, masih pengen meninggalkan sholat? Ibu-ibu masih mau meninggalkan sholat? Jangan pentingkan masak dulu, semayang dulu, belanja kian. Belanja kian maksudnya belanja nanti. Nah, kan gitu. Nanti baru belanja. Yang penting sholat dulu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam persoalan sholat ini kata Nabi, kelak simpul yang pertama kali hilang di akhir zaman, yang terakhir hilang di akhir zaman, kata Nabi, simpul sholat. Sekarang kita lihat, berapa banyak orang tua yang memperingatkan anaknya dengan sholat? Berapa banyak? Berapa banyak orang tua yang hari ini tegas kepada anaknya dengan sholat? Umur 10 tahun Nabi bilang, kalau tak sholat pukul. Ini umur sudah 25 tahun, nggak sholat diapakan? Diapakan Bapak Ibu? Diinjak. Jangan. Itu masuk dalam apa namanya? Bukan KDRT kalau anak. HAM.
Apa namanya Bu? Hab, agaknya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, salah satu bentuk pelemahan akidah dan iman kita, dibuat undang-undang yang memukul anak masuk dalam kasus pelanggaran HAM atau apa namanya itu? Perlindungan, undang-undang perlindungan anak dengan wanita. Komnas HAM. Jadi kita tak bisa pukul anak. Kalau anak umur 25 tahun, umur 10 tahun saja tak solat, pukul kata Nabi. Nah ini umur 30 tahun tak solat, mau diapakan? Pak Ustaz, ini bukan 30 tahun lagi Pak Ustaz. Kalau sudah 50 tahun dia tak solat Pak Ustaz, doakan aja lah. Karena mau dipukul pun dah tak sanggup kita Pak. Doakan ya Allah, semoga sisa umur dia bermanfaat, mau dia solat. Alhamdulillah, kalau terbuka hatinya. Kembali kepada poin tadi. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Nabi berisra, Nabi melihat pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak salat, pemimpin yang munafik, pemimpin yang suka berdusta. Yang kedua, ketika Nabi dalam Isra, yang dilihat oleh Nabi adalah para pelaku riba, para pelaku ribawi. Jangan tersinggung. Kata Nabi, baina yaday sa'a yuzharur riba. Kelak di akhir zaman, di hari kiamat, akan muncul riba-riba dengan model yang lain. Bahasa lainnya, riba merajalela kelak di akhir zaman. Sekarang kita lihat, merajalela apa tidak riba sekarang? Ibu-ibu yang suka Shopee Pay, angkat tangan. Yang suka main Shopee, angkat tangan. Ini biasanya ibu-ibu. Oi, ibu-ibu baik sini semua. Tidak ada yang main Shopee, alhamdulillah. Shopee Pay, ingat kalimat ini. Shopee Pay Later, itu riba, haram, langsung diharamkan. Kecuali nanti dirubahnya sama Shopee itu pinjam tanpa bunga, boleh. Tapi sekarang tidak ada. Shopee Pay Later itu ittafaqal ulama al-asri, ulama-ulama hari ini yang kontemporer, yang Shopee Pay Later itu haram. Apa hukumnya Bapak Ibu? Tapi kalau Shopee-nya bagaimana Ustaz? Berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Tapi jumhur ulama sepakat, ulama-ulama kita sepakat, boleh saja menggunakan Shopee. Sampai di sini bisa dipahami? Bapak Ibu, model-model riba sekarang sudah banyak. Adanya penipuan, adanya tanam saham, adanya mohon maaf gadai emas, adanya tanam emas, adanya nabung emas, dan semua itu Bapak Ibu dipahami betul-betul. Kalau ada bunganya, kalau ada kezalimannya, kalau ada spekulasinya, kalau ada ribanya, haram. Jangan main. Kata Nabi, kelak di hari kiamat, di akhir zaman, itu banyak pelaku riba. Riba itu merajalela. Orang tak takut dengan riba, tak takut. Orang tak takut diperang sama Nabi, sama Allah, tak takut. Kalau dia takut, dia tidak mungkin kredit-kreditan itu. Tapi Pak Ustaz, kalau kami tak kredit, kami tak bisa beli motor. Tapi Pak Ustaz, kalau kami tak kredit, kami tak bisa beli mobil Pajero Sport. Gengsi, gaya hidup hari ini menjadi Tuhan baru bagi umat manusia yang mempertuhankan hawa nafsu dia. 3 hal kata Nabi yang merusak dan menghancurkan umat manusia. Satu diantaranya hawa nafsu. Kata Nabi, kelak tidak akan terjadi hari kiamat sampai umat muslim, manusia-manusia itu lebih cinta kepada dunia daripada iman atau kepada Allah. Mereka lebih cinta dunia. Sampai-sampai orang berilmu pun memperjualbelikan ilmunya demi harta.
Sampai di sini bisa dipahami? Baik, yang kedua. Yang ketiga, yang dilihat oleh Nabi ketika Isra, perzinahan. Apa namanya Bapak Ibu? Perzinahan. Kelak perzinahan itu Bapak Ibu akan menjadi sebuah kebiasaan oleh umat manusia, baik muslim ataupun non muslim. Perzinahan akan menjadi hal yang biasa. Kita lihat, orang yang sudah punya istri, mereka akan cari istri orang lain atau perempuan lain, selingkuh. Istri yang sudah punya suami, dia akan cari suami yang lain dengan berbagai macam alasan, selingkuh. Sudah tak malu lagi, sudah biasa. Ketika ditanya, kau pilih yang mana? Istri sahmu atau selingkuhanmu? Jawabannya yang kedua, aku pilih selingkuhan. Lebih banyak laki-laki model itu hari ini. Jangan tersinggung bapak-bapak, memang begitu keadaannya. Kenapa di KUA itu lebih banyak married by accident? Karena terlalu banyak perselingkuhan dan perzinahan. Sampai-sampai kata KUA tu, mohon maaf Pak Ustaz, sekarang ini lebih banyak orang nikah married by accident. Tahu Bapak Ibu married by accident? Nikah, hamil duluan baru nikah. Na'udzubil. Bapak Ibu yang punya anak perempuan dan anak laki-laki, tolong dijaga. Jangan biarkan mereka bergerak leluasa. Apatah lagi Bapak Ibu yang punya anak laki-laki dan perempuan, jangan bolehkan mereka membonceng anak gadis orang yang bukan muhrimnya atau mahramnya. Haram Bapak Ibu, haram. Semakin anak itu mendekat kepada kemaksiatan, selangkah bapak ibunya masuk ke dalam jurang neraka. Saya ulangi sekali lagi. Selangkah seorang anak menuju kemaksiatan, selangkah bapak ibunya masuk ke dalam neraka. Selangkah seorang istri keluar dari rumah tanpa hijab, selangkah seorang suami masuk ke dalam neraka. Selangkah seorang anak keluar dari rumah tanpa menutup aurat, baik celananya, baik rambutnya, baik semuanya, selangkah kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu boleh tertawa dengan kondisi ini, tapi ingat, janji Allah pasti terjadi. Pasti Allah pasti akan kasih janjinya Allah kepada mereka yang melakukan kemaksiatan. Yang keempat, ini sampai jam berapa ketua? Sampai subuh. Oke. Siap Bapak Ibu sampai subuh? Enggak siap dong. Kita sepakati Bapak Ibu, berapa menit lagi? Sudah selesai, cukup? Cukup? Oh belum. Kita sepakati berapa menit? Kalau bisa jangan lama-lama. Kita sepakati sampai jam 10 kurang 20 menit. Berarti tersisa 5 menit lagi. Oke? Sepakat? 10 kurang 20 kan panjang tuh Pak. Jadi biar dibahasakan 10 dulu kan begitu. Baik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Nah sekarang perhatikan Bapak Ibu. Ketika Nabi berbicara tentang persoalan yang dilihat, yang dipandang oleh Nabi ketika Isra. Ini belum Mi'rajnya Bapak Ibu, belum Mi'raj, baru Isra'nya. Diperlihatkan oleh Allah dalam bentuk seperti yang kita sampaikan tadi. Jika perkataan Nabi terbukti, itulah yang kemudian menjadi logika dan bukti bagi orang yang tidak beriman atas kebenaran perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu perhatikan, Nabi berbicara tentang Dajjal. Nabi berbicara tentang Dajjal.
Ketika Nabi berbicara tentang Dajjal, orang-orang yang menyerupai Dajjal bermunculan. Ada 3 manusia yang hampir mirip dengan Dajjal pada masa Nabi masih hidup, karena sifat karakter dustanya. Saking pendustanya Bapak Ibu, sampai-sampai Umar bin Khattab bilang, itu Dajjal yang sesungguhnya. Disampaikan kepada Nabi, Nabi, itu si anu itu Dajjal. Kata Nabi, aku pun ragu, cuman sudah sangat berdusta, sudah sangat pemongak. Jadi Bapak Ibu, muncul hadis Nabi. Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan muncul dajjaluna kadzabun. Apa kata Nabi? Orang-orang yang menyerupai Dajjal. Manusia sifatnya seperti Dajjal. Seperti apa Bapak Ibu? Apa sifat Dajjal itu? 1, panduto. Apa namanya Bapak Ibu? Sekarang saya tanya, siapa di antara Bapak Ibu hari ini yang tidak pernah berdusta sama sekali, angkat tangan. Yang tidak pernah berdusta sama sekali, angkat tangan. Ini saya ada angkat tangan nih. Ada Bapak Ibu yang tidak pernah berbohong sama sekali? Sekarang saya lihatin karakteristiknya. Berarti kita semua ini Dajjal Pak Ustaz. Ibu-ibu bapak aja lah, saya tak usah. Saya kembalikan Bapak Ibu, lihat, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik. Dajjaluna kadzabun. Salah satu karakter Dajjal itu pendusta. Pendusta, 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 pendusta. Lihat hadis Nabi. Ra'suz dzunubi al-kadzib. Bapak dari segala dosa, bohong, dusta. Itulah alasan kenapa orang berdusta itu adalah manusia munafik. Yang manusia munafik ini Bapak Ibu, salah satu di antara 7 pengikut Dajjal. Jadi ada 7 pengikut Dajjal. Satu di antaranya pendusta, orang-orang munafik. Siapa mereka? Yang kedua, pengikut Dajjal, orang yang tidak sholat dan suka mengakhirkan sholat. Karena orang yang sholat di akhir waktu munafik, dan munafik pengikut Dajjal. Sekarang saya tanya, ada enggak Bapak Ibu lihat orang-orang yang sholatnya di akhir waktu? Ada? Tapi jangan katakan dia Dajjal, jangan katakan munafik, jangan katakan dia pengikut Dajjal, tapi nasihati dia. Yang sudah sadar, yang sudah mendengarkan malam hari ini, itulah kesalahannya Bapak Ibu. Harusnya jangan dengarkan. Jadi kalau kita tak tahu kan maklum, ma'fu anhu kata Allah. Tapi kalau kita sudah tahu dan sudah jelas, kita tidak melakukan, maka kita fasik. Apa namanya Bapak Ibu? Fasik. Tahu fasik Bapak Ibu? Fasik itu tahu dia wajib tapi dia tak jalankan. Tahu dia solat 5 waktu itu harus tepat waktu tapi dia tak jalankan. Itu namanya fasik. Kalau munafik, tahu dia solat itu wajib tapi dia katakan solat itu tidak wajib. Nah, ada lagi karakter orang munafik. Ada orang yang suka main-main dalam solatnya. Salah satu poin utama, penjaga utama, salah satu pemeran utama, salah satu simbol utama dalam Isra dan Mi'raj cuma satu, solat. Kenapa kok solat yang diambil oleh Nabi? Kenapa kok Nabi turun bawa solat? Dari sekian banyak dosa yang Nabi lihat, baik di surga pahala maupun dosa yang di neraka, yang karakter-karakternya dilihat oleh Nabi, bisa dihapus dengan solat. Orang pemain riba, kalau rajin dia solat, benar solatnya, hilang ribanya. Orang peminum khamar, benar solatnya, benar wuduknya, maka dia pasti bisa meninggalkan minuman khamar. Orang yang tidak berakhlak, orang yang suka korupsi, suka mencaci, suka memaki, kalau benar solatnya, dia tidak akan mencaci, tidak akan memaki.
Ini alasan mengapa simbolik daripada Isra dan Mi'raj itu adalah solat. Bapak Ibu berpuasa, tidak puasa, tidak zakat, tidak kemudian berbuat baik, itu Bapak Ibu hitungannya belakangan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak solat, semua amal ibadah Bapak Ibu, kata Nabi, tidak ada gunanya. Penghuni neraka jahanam. Dalam ayat yang lain, penghuni neraka Saqar, malakum fi Saqar, lam nakum minal musallin, wa lam nakum nud'imul miskin. Kenapa kalian masuk neraka Saqar? Kami tak solat, kami tidak memberi makan anak yatim, orang miskin. Lihat poin utamanya, meninggalkan solat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya perhatian dengan anak, dengan suami, dengan istri, mohon maaf, Bapak Ibu tidak akan bersama di dalam surga bersama mereka. Tidak akan bersama. Dan ingat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertanggungjawabannya besar. Orang tua yang tidak mengingatkan anaknya sholat, pengkhianat di hadapan Allah dan Rasulnya. Allah katakan, orang tua yang tidak memberikan pendidikan sholat, akidah, tauhid kepada anaknya, mereka telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Penting apa tidak sholat? Bapak Ibu, andai kata surga dan neraka tidak ada, saya tak yakin kita semua ini mau sholat. Tapi Allah adil. Untuk membuat orang ini mau sholat, diberikan reward. Apa rewardnya? Yang sholat masuk pahala, masuk surga. Yang tidak sholat masuk neraka. Diancam sama Allah. Ketakutan itulah yang kemudian menjadi persoalan dan motivasi bagi orang-orang muslim untuk bisa menjalankan sholat. Sampai pada akhirnya mereka menikmati sholat. Sekarang terakhir Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, orang kalau sudah menikmati manisnya sholat, maka bisa dipastikan Bapak Ibu tidak akan pernah mau meninggalkan sholat. Tidak akan pernah. Orang kalau sudah terasa setiap selesai melaksanakan sholat dan Allah mengabulkan doanya dalam sholatnya yang benar, maka dia tidak akan pernah meninggalkan sholat. Orang kalau sudah tahu betapa indahnya pandangan dalam sholat, maka dia tidak akan pernah meninggalkan sholat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ancaman Allah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat 15. Saya tak sampaikan semuanya. Oleh Imam Az-Zahabi, kita ambil 3. Satu, orang yang sengaja meninggalkan sholat dan melalaikan sholat, dimustahilkan rumah tangganya damai bahagia. Mustahil. Karena keberkahan dalam rumah tangganya Allah angkat baghtatan, sedikit demi sedikit. Satu. Yang kedua, orang yang sengaja meninggalkan sholat, kata Allah, ancamannya, kata Nabi dalam hadisnya, humiya min kulli amalihi, semua amal ibadahnya dihapus. Semua amal ibadahnya dihapus. Artinya apa? Dia terjerumus dalam kekufuran. Yang ketiga, orang yang di dalam rumah tangganya tidak dihadirkan sholat, atau mereka tidak sholat, atau mereka lalai dengan sholat, tidak diberikan ketenangan dalam rumah tangganya. Maka kalimat yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang lain, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Berikan rumahmu cahaya dengan sholat dan baca Al-Quran. Laki-laki sholat di masjid, perempuan sholatnya di mana? Di mana? Di masjid juga. Tapi kata hadisnya perempuan lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Itu jangan salah paham dulu.
Hadisnya ada sebab turunnya. Sebab turunnya karena ada masa itu gelap, jalannya susah. Kata Nabi, sebaiknya perempuan sholat di rumah. Karena yang bertanya waktu itu perempuan dan rumahnya jauh dari masjid. Yang rumahnya dekat dengan masjid, kata Nabi tidak ada masalah sholat di masjid. Orang yang sholat di masjid, orang yang sholat di rumah berjamaah, dia dapat pahala jamaah, tapi dia tidak dapat keberkahan masjid, tidak dapat. Maka Bapak Ibu, sebelum saya tutup, dengarkan kalimat ini baik-baik. Jangan katakan sama anak-anak, jangan katakan sama anak-anak, yang penting engkau sholat. Salah. Kalimat ini salah. Yang benar, ini kalimat ini yang benar. Yang penting engkau sholat di masjid. Oke Bapak Ibu, sepakat? Karena kalau Bapak Ibu bilang yang penting engkau sholat, di kafe dia sholat, di mall dia sholat, di mana-mana dia sholat. Masalahnya kalau mereka sholat di luar, siapa yang menghuni masjid? Sampai di sini paham? Kenapa anak-anak sekarang yang penting kan kami sholat Ustaz? Nah itu dia karakternya Pak. Ternyata siapa yang ngajarkan? Bapak ibunya. Kenapa begitu? Uang bapaknya sholat di rumah, bukan di masjid. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Mulai hari ini ibu-ibu, paksakan suaminya, paksakan. Abang kalau tidak mau sholat di masjid, jangan tidur di rumah nih. Kata suaminya, siapa yang lebih berkuasa? Kata, aku atau ibu? Kalau itu lain cerita Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yuk sama-sama, masjid ini punya kita. Kita ramaikan masjid kita. Kalau bukan anak-anak kita, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meramaikan masjid? Nanti mohon maaf, diramaikan orang kita marah. Tapi kalau tak diramaikan, kita tak mau datang ke masjid. Jangan sampai bermasalah. Paham maksud saya Bapak Ibu? Baik, maka dari itu sampaikan ke anak-anak kita, generasi kita, sholatlah nak di masjid. Jangan sholat di rumah lagi, sholatlah di masjid. Dan pengurus masjid, terimalah kedatangan anak-anak kita dengan lapang dada. Kalau perlu, mohon maaf, sediakan satu orang untuk menjaga anak. Jadi kalau orang tua sholat, anak-anak itu ada yang jaga. Tidak ada masalah Pak. Bapak Ibu boleh lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, banyak askar itu yang sholatnya di akhir. Kenapa? Mengamankan yang tua-tua. Yang tua-tua saja perlu diamankan, apalagi anak kecil Pak. Jadi anak kecil juga perlu untuk diamankan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Sebelum kita tutup, ada berapa pertanyaan Pak Ketua? 1, 2, 3, 10. Lumayan tebal nih. Baik Bapak Ibu, pertanyaan pertama. Sudah siap Bapak Ibu? Ini yang bebas ya, tua muda. Yang Pak Iwan harus ikut-ikutan. Pertanyaan pertama. Berapa kali? Belum Bu, tenang. Baik. Berapa kali Nabi dicuci dadanya? Ibu yang baju hitam nih. Cepat kali angkat tangannya, sok kata gitu. Baik. Jawab serta rincikan. Ini penting sekali nih. Baik, silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu. Ibu siapa nama Ibu? Ibu Ija Ustaz. Ibu Ija. Semangat Ibu ini nampaknya. Oke Bu, silakan. 4 kali Ustaz. Pertama, usia 4 tahun. kedua, usia 10 tahun. ketiga, usia 40 tahun. keempat, usia 53 tahun. Masya Allah. Betul apa salah? Masya Allah. Ini bukan cari Google kan Bu? Perasaan saya tak ada ngomong umur tadi. Oh mantap. Baik, Alhamdulillah ada yang nulis. Ini langsung dikasih atau gimana? Silakan Abang. Terima kasih Bang. Pertanyaan kedua, halal bu halal insyaallah. Pertanyaan kedua, berapa jumlah malaikat yang membawa Nabi dan membersihkan hati Nabi? Angkat tangan. Ibu yang belakang. Ibu-ibu semua ya, bapak-bapak anda yang angkat tangan. Sebentar deh ya, ibu tuh dulu soalnya. Silakan Bu.
Baik. Berapa jumlah malaikatnya Bapak Ibu? 1 Pak Ustaz. 1 malaikat. Betul apa salah? Salah Bapak Ibu, salah Ibu. Maaf. Berapa dek? Silakan. 4 malaikat, betul. Silakan. Mana tadi Pak? Adik ganteng kita. Enggak. Silakan. Betul dek, mantap. Mendengarkan adik tadi. Malaikat apa aja? 1. Malaikat Jibril. Kedua, malaikat Ridwan ini. Ibu bawa nama saya pula malaikat Ridwan. Tidak ada malaikat Ridwan nak ikut dia. Pertama malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Ada 3. Ada 4, maaf. Baik, pertanyaan ketiga. Pada tahun berapa kejadian Isra dan Mi'raj? Ibu itu lagi. Silakan. Mudah-mudahan betul kali ini. Dapat emas. Silakan Bu, silakan. Jawab. Pada tahun 10 kenabian. Alhamdulillah berhasil juga. Silakan Bang. Yang sudah tak boleh angkat tangan lagi. Sekarang khusus bapak-bapak. Dari tadi tak ada bapak-bapak angkat tangan. Bapak-bapak, pertanyaan khusus buat bapak-bapak. Baik. Sebutkan 1 dari 4 poin. Kenapa Allah